Innal hamdalillah ala ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahda la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina al-Mustafa wa huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu umuri muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Para hadirin yang berbahagia, salawat segala puji hanya milik Allah Rabbal Alamin, yang dengannya pada malam hari yang berbahagia ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan riang dan gembira. Alhamdulillah ala ni'matillah. Salawat serta salam tak lupa kami junjungkan kepada junjungan alam Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan pengorbanan beliau, jerih payah beliau, tetesan air mata dan keringat beliau, sehingga Islam sampai ke tengah-tengah kita pada saat ini, sehingga kita bisa merasakan manisnya iman dan Islam. Salam dan sejahtera semoga terlimpah curah kepada orang-orang yang senantiasa ikut andil dalam perjuangan beliau dalam memperjuangkan Islam serta mempertahankan keutuhan dinul Islam, dan orang-orang yang ikut serta dalam pelaksanaan penerapan hukum dan ajaran Allah dan Rasulnya di tengah-tengah kegelapan umat manusia. Sehingga muncullah dan terbitlah sinar mentari Islam pada saat itu di tengah-tengah, di dalam hati umat manusia, seperti sinar mentari yang terbit di ufuk timur setelah melalui waktu yang panjang dalam kegelapan malam. Para hadirin yang berbahagia, telah kita ketahui bersama bahwa dalam perputaran roda kehidupan dunia ini ada yang namanya perjumpaan, ada yang namanya pertemuan, ada yang namanya momen kebersamaan. Dan ingat para hadirin yang berbahagia, tidak selamanya momen kebersamaan, momen kebahagiaan itu akan utuh untuk selamanya. Dan di samping hal yang demikian, Allah ciptakan perputaran masa kehidupan dunia, masa kehidupan manusia di dalam dunia. Dan di samping itu, Allah akan ciptakan perpisahan untuk selamanya. Setelah sekian lamanya menjalin, menikmati masa-masa momen kebersamaan, momen kebahagiaan bersama orang-orang tercinta, karib kerabat, orang tua, sanak famili dan kawan-kawan untuk selamanya. Allah berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap bernyawa pasti akan merasakan yang namanya al-maut, kematian. Setelah tiba saatnya, suka tidak suka, mau tidak mau, rela tidak rela, cepat maupun lambat kamu pasti akan didatangkan dengan hal yang demikian. Lantas apakah yang akan kau bawa? Peci kau tinggal, baju kokoh tinggal, baju kehormatan tinggal, pangkat jabatan hanya nama. Dulu ketika kau berada di dunia, yang akan kau bawa, kalau tangan pernah mengusap kepala anak yatim, kalau kaki pernah kau bawa melangkah untuk sholat berjamaah ke masjid, kalau hati, otak, pikiran pernah kau gunakan merenung sedikit untuk meratapi makna kehidupan dunia, sehingga dengannya kamu kembali bertobat kepada Allah, bermunajat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akan memberikan keselamatan padamu kelak di hadapan Allah taala. Seekor macan mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia pergi mati meninggalkan nama. Nama apakah yang akan kau tinggalkan? Akankah namamu dikenang baik atau namamu akan terkenal buruk? Para hadirin yang berbahagia, para hadirin yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika telah tiba saatnya ruh akan keluar dari jasad. Ruh, roha, ya ruh, seperti semerbak wangi yang tercium oleh semua orang. Para hadirin yang berbahagia, setelah sekian lamanya kita hidup di dalam dunia, dan pasti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang pernah kita lakukan. Jangan main pada acara ini. Takbir. Anak yang selama ini mengatakan kepada ayahnya, engkau adalah ayah tercinta, engkau adalah ayah tersayang. Istri yang selama ini mengatakan kepada suaminya, engkau adalah abang,
setelah tiba saatnya kematian tiba. Tidak ada ruangan bahasa pun yang kau sediakan untuk jasad suamimu yang dulu kau berkata-kata manis kepadanya. Hidup dan mati kita bersama. Ketika telah tiba saatnya, kau tidak sanggup, kau tidak kuat, kau tidak mampu melihat keadaan yang menimpa kepada suamimu. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Hari yang di dalamnya tidak bermanfaat lagi pertolongan harta dan anak. Illa man atallahu biqalbin salim. Kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, bersih dari noda syirik, dengki, hasad, riya, sum'ah. Setelah jasad, setelah ruh keluar jasad, roha ya ruh seperti semerbak wangi yang tercium oleh semua orang. Ruh seperti ibarat seekor burung yang numpang berteduh di ranting sebatang pohon yang rimbun. Tidak akan berteduh, tidak akan hinggap untuk selamanya. Dia akan pergi, dia akan hinggap ke ranting batang pohon yang lain. Begitulah gambaran kehidupan kita di dunia ini. Tidak akan selamanya kita kekal dalam kehidupan dunia ini. Akan ada hari yang akan datang. Mengapa Hidayatullah pada malam hari ini dihormati? Al-Makarram Hidayatullah dipersilakan untuk maju ke depan, karena ruh masih bersemayam di dalam jasad. Ruh bila tiba saatnya ia akan pergi, bila tiba saatnya ia akan datang. Dan alangkah indahnya, alangkah nikmatnya bila ruh keluar dari jasad yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Suhada mati dalam keadaan syahid. Seketika malaikat datang turun dari langit membawa kain kafan min nur, menunggu ruh keluar dari jasad. Ruh ibarat embun di pucuk daun, daun tidak bergoyang, tangkai tidak patah. Hadis lewat Ahmad bin Hanbal dalam kitabnya Al-Musnad. Perlahan ruh menetes ke kain kafan min nur. Dengan segera malaikat membawa ruh ke pintu langit dunia. Tak sabar malaikat menantinya, diucapkan salam kepadanya. Inikah fulan yang selama ini amalannya naik setiap pagi, siang, petang dan malam. Malaikat subuh naik membawa catatan namanya, malaikat malam naik membawa catatan namanya, malaikat siang naik membawa catatan namanya. Namanya telah masyhur di kalangan penduduk langit. Betapa banyak orang-orang yang masyhur namanya di bumi. Jabat pangkatannya tinggi di bumi, tapi tidak dikenal oleh makhluk bumi, oleh makhluk langit. Dia siapa? Ini ruh siapa? Dia bukan ustadz, dia bukan ulama, dia bukan LCMA. Dan sebaliknya, betapa banyak orang-orang yang namanya masyhur di kalangan penduduk langit tidak dikenal oleh makhluk bumi. Dia siapa? Dia orang miskin. Dia kadang makan, kadang tidak. Derajatnya dipandang sebelah mata oleh makhluk bumi. Dia dihina, dia dicaci, dia dimaki. Dia hanya bisa mengadu kepada Allah. Dia hanya bisa tersenyum dalam keadaan pahit. Dia hanya bisa mengadu kepada Allah, mengadukan semua isi hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, pangkat jabatannya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan alangkah mengerikannya jika ruh meninggalkan jasad dalam keadaan berlumuran dosa. Ketika saatnya ruh keluar jasad, turunlah malaikat menunggu ruh keluar jasad. Dan malaikat mencabut ruh si mayit dengan hantapan yang sangat kuat. Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj bertanya kepada orang yang telah meninggal ribuan tahun yang lalu, ratusan tahun yang lalu, apa yang kalian rasakan ketika sakaratul maut? Di antara mereka ada yang mengatakan seperti tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali. Yang satu mengatakan seperti kambing yang dikulipi hidup-hidup. Yang satu mengatakan seperti kail mata pancing yang ditarik dari kulit yang basah. Oleh karena itu Rasulullah SAW mewasiatkan kepada kita umatnya agar berdoa setiap habis salat, Allahumma hawwin alaina, ya Allah mudahkanlah kami ya Allah fi sakaratil maut. Ketika dalam proses sakaratul maut, bila tiba saatnya jasad telah berada di dalam tanah sepekan dua pekan, yang pertama kali membusuk adalah mata. Mata mengandung cairan, cairan mengering, menggembung, pecah, berlubang. Setelah berbulan-bulan di dalam tanah, perut mulai menggembung, masuk angin, pecah, ulat kalajengking, cacing datang menggerogoti tubuh si mayit. Sayang seribu sayang, kulit yang selama ini kau mandikan dengan sabun yang harum, kau oleskan dengan pelembab yang lembut, rambut yang selama ini kau pakaikan sampo yang mahal. Setelah tiba saatnya, tubuh yang selama ini kau jaga postur bodinya, perut yang selama ini kau isi dengan makanan yang lembut,
kau isi dengan makanan yang lezat, 4 sehat 5 sempurna, sudah tidak bermakna. Hanya akan menjadi makanan, akan menjadi santapan cacing-cacing tanah. Barulah pada saat itu tubuh si mayit merintih kesakitan. Dia merana ketika telah berada di alam kubur, alam yang gelap gulita, alam yang penuh dengan penyesalan, alam yang penuh dengan penyesalan yang tidak bermakna. Dulu, mengapa dulu saya tidak menggunakan harta kekayaan untuk menolong agama Allah? Mengapa dulu saya tidak pernah menggunakan kekuasaan untuk menolong agama Allah? Setelah di dalam kubur barulah terbayang-bayang, barulah penyesalan terbayang-bayang di benak pikiran si mayit. Mengapa dulu saya tidak pernah menggunakan kekuasaan sedikit pun untuk menolong agama Allah? Harta kekayaan melimpah ruah tidak pernah digunakan untuk menolong agama Allah. Kau diberikan tangguhan masa jabatan menjadi seorang penguasa. Engkau berkuasa 30 tahun, pensiun 65 tahun. 35 tahun kekuasaan tidak pernah dibuat untuk menolong agama Allah. Kekayaan harta jiwa benda tidak pernah digunakan untuk menolong agama Allah. Lantas apakah yang akan kau banggakan? Apakah yang akan kau jadikan hajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan dirimu? Dulu ketika kau menjabat 60, 70, 90 tahun yang lalu, tidak pernah kau gunakan kekuasaan sedikit pun untuk menolong agama Allah. Walaula akhartani, dan sekiranya engkau memberikan uluran waktu kepadaku ya Allah, hamba tidak meminta waktu sepekan 2 pekan, sebulan 2 bulan. Hamba hanya minta waktu sedikit, ila ajalin qarib, hanya sebentar saja ya Allah, untuk memperbaiki amal perbuatan. Dulu ketika kau menjabat sebagai seseorang penguasa yang kaya raya, kau bayar pengacara yang handal 1 jam 15 juta. Gaji tukang kerjamu kau tahan 3 bulan berturut-turut. Gaji tukang setrikamu, tukang cuci bajumu, tukang kebunmu habis kau makan. Tapi ingat, peluh kesahnya, letih lesunya, tetesan keringat dan air matanya akan kau balas di hadapan Allah Ta'ala. Dulu hak saya diambil oleh Fulan bin Fulan, harta saya diambil oleh Fulan bin Fulan, semua akan diminta pertanggungan jawabnya. Ketika tak lama kemudian datanglah malaikat membawakan kitab amalan si mayit. Sentak si mayit kaget ketika melihat kitab catatan amalnya diletakkan di hadapannya. Seakan-akan si mayit tidak percaya ketika dia membuka lembaran kitab amalannya. Dia tidak percaya terhadap apa yang dia lakukan dulu. Kau sendiri lupa apa yang telah kau lakukan. Lalu malaikat memerintahkan kepadanya, Iqra, baca. Ketika di dunia Iqra suruh baca Yasin, Iqra baca Al-Kahfi, Iqra baca kitab. Ketika telah tiba saatnya, Al-Kahfi sudah tidak bermakna, Yasin sudah tidak bermakna. Iqra, baca, kata kitabak, bacalah kitabmu. Kafa binafsika yauma alaika hasiba. Iqra kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Cukuplah dirimu pada saat ini menjadi saksi atas dirimu. Lidah yang selama ini pandai bertutur kata, lidah yang selama ini pandai mengucapkan perkataan-perkataan baik dusta maupun fakta, akan dikunci, ditutup rapat-rapat oleh Allah Ta'ala. Wa tukallimuna aydihim, tangan akan berbicara. Wa tas'adu arjuluhum, kaki akan bersaksi. Dulu ketika kau hidup di dunia, kau sendiri lupa terhadap apa yang telah kau lakukan. Akan tetapi organ tubuh telah memberikan persaksian yang nyata, persaksian yang kuat. Dia merasa seakan-akan dia tidak pernah melakukan apa yang tertulis di dalam kitab catatan amalannya. Padahal kesaksian dan dua catatan malaikat samping kiri dan kanan tercatat terang benderang bahwa kamu telah melakukan kemaksiatan, kamu telah menuliskan kemaksiatan, kamu telah melangkah ke tempat kemaksiatan. Dulu tangan pernah digunakan, ya Allah, dulu Fulan pernah menggunakan saya untuk mengambil barang si Fulan. Dulu Fulan pernah menggunakan saya melangkah ke tempat-tempat yang bermaksiat, tempat perjudian, persugihan, perzinahan. Lidah yang selama ini aku digunakan untuk membicarakan kejelekan Fulan, menggibah Fulan, membicarakan hal yang tidak benar terhadap Fulan.
akan ditanggung jawab, akan diberikan pertanggungjawaban. Kesaksian yang nyata telah diberikan oleh anggota tubuh apa yang dulu pernah kau lakukan di dunia. Para hadirin yang berbahagia, setelah organ tubuh, anggota tubuh, semua makhluk telah dimintai persaksiannya, barulah hukum ditegakkan di antara manusia. Barulah pintu surga dan neraka dihamparkan di seluruh makhluk. Mereka melihat di sini surga, di sini neraka. Masukkan fulan bin fulan ke dalam neraka, masukkan fulan bin fulan ke dalam surga. Semua akan diberikan balasan. Astabirahimani wa rahimakumullah. Wala taqanatum min rahmatillah. Janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Jika masih ada kesempatan, masih ada waktu untuk bertobat, mengapa tidak digunakan sebaik mungkin? Mengapa tidak dipakai sebaik mungkin untuk meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Kelak akan menjadi manusia yang sukses di hadapan Allah taala. Saya memperingatkan kepada diri saya pribadi dan mengingatkan kepada kawan-kawan semua, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan berlomba-lombalah kalian, bersegeralah kalian menuju ampunan kepada Rabb kalian, wa jannatin arduha ka ardis samai wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidak akan diberikan oleh sembarang hamba, akan diberikan oleh hamba-hamba yang berbakti, hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Subhanallah, subhanallah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun 'alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-haqqu minallah wal batilu minni, wallahu a'lam bishawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Takbir.